gadis 18 tahun asal Depok, baru 3 bulan tinggal di sebuah pesantren di kaki Gunung Wilis, Jawa Timur. Pesantren itu terkenal tenang, dikelilingi hamparan sawah dan pepohonan besar yang membuat udaranya sejuk, tapi juga menyimpan banyak cerita misteri yang beredar di antara santri. Karina tinggal di kamar Es Zahra bersama 6 temannya, Laila, Fitri, Umi, Sari, Dinda, dan Rania. Kamar mereka berada di ujung bangunan asrama, tak jauh dari kebun belakang yang mengarah ke pematang sawah luas. Suasana malam di sana biasanya sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan aliran sungai kecil di kejauhan. Suatu sore, selepas maghrib, pengasuh pondok, Bu Nyai Fatmah, memanggil Karina. "Karina, tolong belikan minyak kayu putih di warung Mbok Rini ya. Ibu agak pusing," ucapnya lembut. Karina mengangguk sopan. Tapi begitu hendak berangkat, salah satu temannya, Leila, menatapnya khawatir. "Kamu mau lewat Pematang, Rin?" "Iya, kan cuma 15 menit ke warung," katanya. "Kalau lewat situ, malam-malam suka ada yang ngikut." Karina tertawa kecil, berusaha menepis rasa takut. Paling cuma cerita buat nakut-nakutin santri baru. Ia mengambil senter kecil dan berjalan keluar pondok. Langit mulai gelap, hanya cahaya senter di tangan Karina yang menerangi langkahnya. Suara gemericik air dari selokan kecil di tepi pematang menemani keheningan malam. Sesekali terdengar suara kodok dan serangga yang membuat suasana terasa hidup, tapi juga sunyi dengan cara yang aneh. Di tengah perjalanan, Karina tiba-tiba mendengar suara. Seperti sesuatu jatuh ke air di sawah. Ia menyorotkan senter, tapi tak ada apa-apa, hanya pantulan cahaya di air. "Mungkin kodok," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun beberapa langkah kemudian, senter yang ia pegang bergetar dan redup. Ia menepuknya pelan hingga cahaya kembali menyala. Di kejauhan, bayangan seseorang tampak berdiri di tengah pematang. Tidak bergerak, hanya diam menatap ke arahnya. Karina berhenti. "Permisi, Bu Rini?" panggilnya. Ragu. Tak ada jawaban. Sosok itu tetap diam. Lalu perlahan-lahan menunduk dan lenyap begitu saja, seolah tenggelam ke dalam tanah. Karina mundur 1 langkah. Napasnya mulai berat, tapi ia menenangkan diri lagi. "Tenang, Karina, jangan takut. Bismillah." Ia mempercepat langkah. Sesampainya di warung Mbok Rini, tubuhnya masih gemetar. Mbok Rini yang sudah tua menatapnya heran. "Kamu lewat Pematang, Endu?" "Iya, Bu." "Kenapa?" "Harusnya jangan lewat situ kalau malam. Katanya dulu di sana ada santri perempuan yang hilang. Sampai sekarang belum pernah ditemukan." Setelah membeli minyak, Karina buru-buru kembali. Tapi entah kenapa, perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang. Angin bertiup kencang, menggoyangkan padi di kiri kanan. Dari arah belakang, terdengar langkah pelan, seperti orang berjalan mengikutinya. Karina menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun ketika ia menyorot senter ke tanah, terlihat jejak kaki basah di pematang, berjejer rapi dan berhenti tepat di belakangnya. Ia menggigit bibir, lalu berlari sekuat tenaga. Nafasnya
memburu. Matanya menatap lurus ke arah pondok yang mulai terlihat di kejauhan. Begitu sampai di depan gerbang asrama, ia jatuh terduduk, pucat dan gemetar. Teman-temannya langsung keluar menghampiri. "Karina, kamu kenapa?" teriak Rania. Aku nggak sendiri di pematang tadi," ucapnya lirih. Matanya masih terpaku ke arah jalan yang baru ia lalui. Malam itu, semua santri kamar Zahra tak bisa tidur. Karina masih gemetar sambil memeluk bantal. Sementara Laila memandang jendela dengan cemas. Dari kejauhan, terdengar suara burung hantu bersahutan dan angin menampar lembut dinding bambu kamar. Tak ada yang berbicara, tapi semua tahu malam itu sesuatu di pematang sawah ikut pulang bersama Karina. Pagi harinya di pesantren terasa seperti biasa. Azan subuh berkumandang. Santri bergegas mengambil air wudhu dan udara gunung terasa segar dengan embun menempel di dedaunan. Namun di balik kesejukan itu, Karina masih membawa bayangan malam sebelumnya. Ia berusaha menenangkan diri, berulang kali meyakinkan hati bahwa semua yang ia lihat hanyalah halusinasi karena lelah. Setelah sholat subuh, ia membantu membersihkan kamar Az-Zahra bersama temannya. Semua berjalan normal. Hanya saja, beberapa kali ia menangkap tatapan khawatir dari Laila dan Umi yang sepertinya tahu Karina belum sepenuhnya baik-baik saja. "Kamu nggak apa-apa, Rin? Semalam kamu kayak orang ketakutan banget," tanya Umi pelan. "Aku nggak apa-apa, cuma kaget aja," jawab Karina sambil memaksa tersenyum. Untuk mengalihkan pikirannya, Karina memilih fokus pada hafalan Al-Quran. Ia duduk di serambi belakang kamar Az-Zahra, menghadap ke arah sawah yang masih basah oleh embun. Suara gemericik air dari parit kecil menjadi latar lembut saat bibirnya melafalkan ayat-ayat surah Al-Kahfi dengan suara pelan dan bergetar. Namun setiap kali matanya terarah ke ujung pematang, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Di sanalah malam tadi ia melihat sosok aneh itu berdiri, diam dan menunduk sebelum menghilang. Ia mencoba menunduk lebih dalam, memusatkan hati pada hafalannya. Udara di sekitarnya terasa menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak semalam, Karina merasa sedikit lebih tenang. Menjelang siang, kegiatan pondok berjalan seperti biasa. Belajar fikih, bahasa Arab, dan tadarus bersama. Karina bahkan sempat tertawa kecil bersama teman-temannya saat jam istirahat. Tapi jauh di dalam hatinya masih ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada yang mengawasi dari jauh. Ketika sore tiba, pengasuh pondok Bu Nyai Fatmah datang ke kamar Az-Zahra untuk memeriksa kebersihan dan memberi nasihat. "Anak-anak, jangan suka keluar malam tanpa izin. Di sini banyak hal yang tak kalian pahami. Gunung itu tempat orang berzikir, tapi juga tempat makhluk lain berdiam." Kata-kata itu membuat Karina tercekat sesaat. Meski Bu Nyai tak menatapnya langsung, hatinya berdesir, merasa seolah kalimat itu
ditujukan padanya. Malam harinya, Karina kembali membuka musyafnya. Kali ini ia duduk di dalam kamar. Tak lagi diserambi, ia membaca perlahan, berusaha menenangkan pikiran. Tapi setiap kali membaca ayat tentang ujian dan keteguhan iman, ada rasa hangat yang menjalar di dadanya, seolah ayat-ayat itu berbicara langsung kepadanya. Teman-temannya sudah tertidur, hanya Karina yang masih terjaga. Lampu kecil di sudut kamar menyala redup. Di luar, suara jangkrik bersahutan dan angin malam membawa aroma tanah lembab dari sawah. Ia menutup mushaf, lalu berdoa lirih. Ya Allah, kalau memang itu hanya ujian, kuatkan aku. Tapi kalau bukan, lindungi aku dari yang Kau ciptakan. Ia tersenyum kecil, lalu merebahkan diri perlahan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Karina tidur tanpa rasa panik. Namun di luar kamar, di ujung pematang yang disinari rembulan, bayangan seseorang berdiri diam menatap ke arah pondok. Hari itu sudah seminggu berlalu sejak malam yang membuat Karina tak bisa melupakan rasa takutnya. Kehidupan di pesantren berjalan normal kembali, mengaji, belajar, dan bersih-bersih kamar. Namun diam-diam teman-teman Karina masih sering membicarakan kejadian itu dengan nada berbisik. Sore itu, saat matahari mulai turun di balik gunung, Umi mendekati Karina yang sedang menjemur mukena di belakang asrama. Rin, temenin aku ke warung ya, sekalian beli pembalut. Sari juga mau ikut, boleh? Tapi jangan lama-lama ya, sebentar lagi maghrib. Tak lama kemudian, mereka bertiga berjalan bersama keluar gerbang pondok. Udara sore di kaki gunung terasa sejuk. Langit berwarna jingga keemasan. Suara jangkrik mulai terdengar pelan dari semak-semak. Mereka bertiga berbincang santai sepanjang jalan. Tertawa kecil membahas kegiatan di kamar Es Zahra. Karina sebenarnya tahu jalur menuju warung. Mbok Rini punya dua pilihan. Jalan utama lewat jembatan atau jalan pintas melewati pematang sawah. Jalur yang dulu membuatnya trauma. Tapi karena asyik mengobrol, mereka tidak sadar langkah kaki membawa ke arah yang salah. Kok kayaknya lewat sini ya? Kata Sari. Sambil menatap sekitar, Karina menoleh dan dadanya langsung berdegup kencang. Jalur kecil di depan mereka benar-benar familiar. Sawah terbentang di kiri kanan dan di ujungnya tampak bayangan gubuk tua serta parit kecil tempat ia pernah mendengar suara biur. Astagfirullah, ini kan jalur pematang itu, ucap Karina pelan. Wajahnya memucat. Umi spontan berhenti. Serius Rin? Rin, ini yang waktu itu? Ya, kita muter aja yuk. Aku gak mau lewat sini. Namun sebelum mereka berbalik, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan padi bergoyang keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Suara seperti seretan kain basah terdengar samar dari arah depan, membuat Sari spontan memegang lengan Umi. Dengar enggak? Bisiknya dengan wajah pucat. Karina menyorotkan senter dari ponselnya ke arah suara itu. Tapi sebelum cahaya sampai ke titik itu, seekor burung hitam besar terbang melintas rendah di depan mereka. Suaranya keras
dan mengejutkan. Astagfirullah, teriak mereka bertiga bersamaan. Spontan mundur beberapa langkah. Jantung Karina berdetak tak karuan. Rasa takut yang selama ini ia tekan kembali muncul begitu kuat. Namun setelah beberapa detik, hanya suara angin dan air yang terdengar lagi. Tak ada apapun selain sawah dan langit yang mulai gelap. Mereka bertiga berjalan cepat, menunduk tanpa banyak bicara. Baru setelah melewati jembatan dan lampu warung mulai terlihat dari jauh, mereka bisa bernapas lega. Di warung, Mbok Rini yang mengenal mereka langsung menatap heran. "Kalian lewat pematang lagi, Nduk?" Umi menunduk. "Iya, Bu. Nggak sengaja." Mbok Rini menghela napas panjang. "Untung cuma disapa burung. Kadang ada yang lebih dari itu. Kalau lewat sana, apalagi menjelang maghrib." Karina menelan ludah. Hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Ia menatap ke arah sawah dari warung. Jauh di sana, cahaya remang-remang tampak berpendar di tengah pematang, seperti lentera kecil yang bergerak pelan. "Bu, itu apa?" tanya Sari lirih. Mbok Rini hanya menatap, lalu berucap pelan, "Bukan untuk kita tahu, Nduk." Malam itu, ketika mereka kembali ke pondok, tak satu pun dari mereka yang berbicara selama perjalanan. Setiap langkah terasa berat, udara makin dingin, dan angin membawa aroma lumpur basah dari sawah. Sesampainya di kamar Ez-Zahra, Karina duduk diam di tepi kasur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Aku pikir cuma aku yang lihat cahaya itu," katanya pelan. Umi menatapnya dengan mata lebar. "Kamu juga lihat, Rin?" Sari menelan ludah. "Aku juga." Ketiganya saling berpandangan. Hening. Hanya suara angin malam dari celah jendela yang terdengar lembut tapi membawa firasat yang aneh. Ketika malam tiba, pondok pesantren di kaki gunung tampak tenang. Semua kamar sudah gelap, hanya suara jangkrik dan angin lembut yang menemani malam. Karina tertidur lelap setelah syalat Isya dan membaca sedikit hafalan Quran. Namun, entah kenapa malam itu tidurnya terasa gelisah. Napasnya berat dan jari-jarinya bergerak pelan seperti orang yang sedang mimpi berjalan dalam mimpinya. Karina berada di jalan kecil yang sangat ia kenal. Pematang sawah di belakang pondok. Udara di sana lembab dan kabut tipis menutupi pandangan. Lampu senter ponsel di tangannya redup, hanya cukup menerangi langkah di depan. "Kenapa aku ada di sini lagi?" gumamnya pelan. Dari kejauhan, tampak siluet seseorang berdiri di tengah pematang. Tubuhnya kurus, mengenakan baju koko putih yang sudah kusam, dan kepalanya sedikit tertunduk. Orang itu terlihat gemetar, seolah menahan sakit. "Kamu siapa?" tanya Karina ragu. Suaranya bergetar. Orang itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya sayu penuh permohonan. "Tolong aku," katanya lirih. "Aku santri dulu di sini. Aku mau ke warung waktu maghrib, tapi jantungku, aku nggak sempat pulang." Karina terpaku, nafasnya tertahan. Sosok itu melangkah satu langkah, mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi
tanah di bawahnya seperti bergetar pelan. "Aku sudah lama di sini," ucapnya pelan. "Gak ada yang tahu jasadku masih tertinggal di parit itu, di bawah batu besar." Karina ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Air mata mulai mengalir tanpa sadar. "Aku cuma mau disolatkan, biar tenang." Angin berhembus keras. Lampu senter Karina padam, gelap total. Hanya suara napas berat dan bisikan lembut yang terasa dekat di telinganya. "Tolong aku, Karina." Karina tiba-tiba terbangun dengan teriakan kecil. Nafasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipis. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. "Ya Allah," katanya sambil memegangi dadanya. Sari yang tidur di sebelahnya ikut bangun. Panik melihat Karina. "Rin, kamu kenapa?" "Aku mimpi." Dia minta tolong santri yang dulu meninggal di pematang itu. Sari menatapnya tak percaya. Tapi ketika Karina bercerita detail tentang parit, batu besar, dan wajah pucat santri itu, ekspresi Sari berubah. "Rin, aku pernah dengar dulu memang ada santri hilang waktu mau ke warung. Tapi jasadnya gak pernah ditemukan." Keduanya saling pandang dalam diam. Angin malam bertiup pelan dari jendela, membawa aroma lumpur sawah yang lembab. Mimpi itu membuat Karina tak bisa tenang. Ia merasa pesan itu bukan kebetulan. Mungkin Allah kasih tahu lewat mimpi, biar jasadnya bisa ditemukan. Katanya pelan. Sejak malam itu, Karina tak lagi berani lewat pematang sendirian. Tapi jauh di hatinya, ia tahu suatu hari ia harus kembali ke sana untuk memastikan bahwa arwah itu benar-benar bisa beristirahat dengan tenang. Keesokan paginya, Karina masih tampak pucat. Matanya sembab karena tidak bisa tidur lagi setelah mimpi itu. Ia duduk di serambi dengan mushaf terbuka di pangkuan. Tapi pikirannya melayang jauh ke pematang sawah di belakang pondok. Sari memperhatikannya dari kejauhan, lalu mendekat sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu masih mikirin mimpi itu ya?" "Iya, rasanya nyata banget, Sar. Aku bahkan bisa nunjukin tempatnya. Kalau kamu yakin, mending bilang ke Bu Nyai aja," jawab Sari pelan. Karina menatap sawah yang membentang hijau. Embun masih menggantung di ujung daun padi. Di ujung pematang, kabut tipis perlahan menghilang disinari matahari pagi. Dalam hatinya ada dorongan kuat, semacam panggilan untuk kembali ke sana. Siang harinya, Karina memberanikan diri menemui Bu Nyai Fatmah di ruang tamu pondok. Udara terasa sejuk. Aroma dupa kayu cendana memenuhi ruangan. "Bu Nyai, saya mau cerita sesuatu, tapi jangan kaget ya." Bu Nyai menatapnya lembut. Karina pun menceritakan semua tentang mimpinya, tentang santri yang meminta tolong, tentang batu besar di dekat parit, tentang wajah pucat yang memohon disolatkan. Bu Nyai terdiam lama. Tangannya yang berkeriput menatap tasbih di pangkuannya, memutar butir demi butir pelan. "Nak Karina," katanya pelan, "dulu memang ada santri yang hilang. Namanya Akmal. Kami sudah mencarinya berhari-hari, tapi tak ketemu. Dia anak baik, selalu bantu di dapur. Mungkin Allah ingin menunjukkan lewat kamu." Sore itu,
Bu Nyai mengizinkan Karina dan 2 santri senior, Sari dan Laila, untuk pergi ke lokasi pematang sawah yang disebutkan. Mereka membawa senter, cangkul kecil, dan air mineral. Langit mendung, angin gunung berhembus dingin. Saat tiba di sana, Karina langsung menunjuk ke sebuah batu besar di dekat parit, persis seperti dalam mimpinya. Rumput liar tumbuh lebat di sekitarnya, dan tanah di bawahnya sedikit amblek. Di sini, Bu Nyai, di bawah batu ini, kata Karina, yakin. Mereka mulai membersihkan sekitar batu. Tak lama, cangkul Laila mengenai sesuatu keras, seperti tulang. Semua terdiam. Setelah menggali lebih dalam, mereka menemukan tulang belulang kecil dengan sisa pakaian putih yang sudah lapuk. Bu Nyai menutup mulut. Air matanya menetes pelan. Innalillahi, berarti benar. Ini Akmal, katanya dengan suara bergetar. Malam itu, pondok pesantren menggelar sholat jenazah dan tahlilan untuk mendoakan Akmal. Semua santri berkumpul di aula kecil. Karina duduk di barisan depan, membaca surat Yasin dengan khusyuk. Di tengah bacaan, angin berhembus lembut dari arah sawah. Lampu gantung berayun pelan, dan harum tanah basah samar tercium dari jendela. Entah kenapa Karina merasa suasana begitu damai malam itu. Seperti ada yang akhirnya bisa beristirahat tenang. Makasih, Karina. Suara itu terdengar samar di telinganya, lembut dan jauh. Karina menatap sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Ia hanya tersenyum kecil dan menunduk, melanjutkan bacaan yasinannya. Sejak malam itu, pematang sawah di belakang pondok tidak lagi menakutkan. Suasana di sana terasa tenang, sejuk, dan sunyi, seperti tempat yang diberkahi. Para santri kini sering lewat tanpa rasa takut. Karina berdiri di tepi pematang saat sore, menatap langit jingga yang indah. Semoga kamu tenang di sisi Allah, Akmal, ucapnya pelan. Lalu ia tersenyum, senyum yang tulus, penuh rasa syukur.